Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Kebumen berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di 3 kecamatan berbeda. Inovasi pojok rumpi yang digagas Babin Kamtibmas Polsek Kretek, Polres Wonosobo, kembali menjadi sarana dialog dan pencegah masalah bersama masyarakat. Kanit Samapta Polsek Baito turun langsung menjadi khotib sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman, Desa Wonua Raya. Di informasi pertama pemirsa, upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba terus dilakukan aparat kepolisian di wilayah Jakarta Utara. Dalam operasi Cipta Kondisi yang digelar tim patroli gabungan Satbrimo Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara, petugas berhasil mengamankan 4 orang terduga penyalahguna narkoba beserta barang bukti. Tim patroli gabungan Kompi 4 Batalion B Pelopor Satbrimo Polda Metro Jaya bersama TP3 Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan operasi Cipta Kondisi di kawasan Papanggo, Tanjung Priuk. Kegiatan ini bertujuan menjaga Kamtibmas dan menekan peredaran narkoba di wilayah Jakarta Utara. Saat melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas mendapati 2 pria yang berboncengan sepeda motor menunjukkan gelagat mencurigakan dan berusaha menghindari razia. Setelah diperiksa, petugas menemukan 1 pipet yang diduga bekas penggunaan sabu. Patroli kemudian dilanjutkan dan petugas menghentikan 2 pemuda lainnya. Meski pemeriksaan awal tidak menemukan barang mencurigakan, informasi dari warga menyebut keduanya sempat membuang sesuatu sebelum diperiksa. Setelah dilakukan penelusuran, petugas menemukan barang yang diduga merupakan tembakau sintetis. Dari hasil operasi, petugas berhasil mengamankan 2 orang terduga pengguna sabu dan 2 orang terduga pemilik tembakau sintetis. Seluruhnya beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Metro Jakarta Utara untuk proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Keberhasilan pengungkapan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Kepedulian warga dan respon cepat petugas menjadi kunci dalam mempersempit ruang gerak penyalahgunaan narkoba. Kepolisian menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Masyarakat juga diajak untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Dari Satbrimo Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Kebumen berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di 3 kecamatan berbeda. Dalam pengungkapan ini, sejumlah tersangka berhasil diamankan dan kendaraan hasil curian berhasil dikembalikan kepada para korban. Satreskrim Polres Kebumen berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kecamatan Karangsambung, Rowokele, dan Padureso. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor di 3 lokasi berbeda. Petugas juga berhasil menemukan dan mengamankan kembali kendaraan milik para korban. Sejumlah korban mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi kepada Polres Kebumen. Kendaraan yang sempat hilang kini dapat kembali digunakan untuk menunjang aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap para pelaku memanfaatkan kelengahan korban, seperti kunci kontak yang masih terpasang pada kendaraan. Sementara pelaku lain diketahui menggunakan kunci letter T untuk membawa kabur sepeda motor milik korban. Kapolres Kebumen mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan. Warga dianjurkan menggunakan kunci ganda dan tidak meninggalkan kunci kontak pada sepeda motor untuk mencegah terjadinya pencurian. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Kapolres Sragen memerintahkan jajarannya untuk bekerja cepat dan profesional mengungkap kasus kematian seorang bocah perempuan di Kecamatan Jenar. Kasus yang menyita perhatian masyarakat ini kini menjadi prioritas penanganan Polres Sragen. Tim gabungan dari Polsek Jenar, Satreskrim, dan Inafis Polres Sragen langsung diterjunkan ke lokasi usai menerima laporan meninggalnya seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di Duku Bromo Asri, Desa Daung, Kecamatan Jenar. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara, memasang garis polisi, melakukan identifikasi, mendokumentasikan lokasi, serta mengumpulkan berbagai alat bukti dan keterangan saksi untuk mendukung proses penyelidikan. Dari Polsek termasuk dari Polres, ada juga rekan-rekan dari Krippom Polda juga membantu kami, masih terus bekerja di lapangan. Hari ini saya berserta teman-teman juga melakukan olah TKP ulang, kami coba lebih rigid lagi untuk menemukan bukti-bukti petunjuk lainnya. Semua yang terkait dengan korban kita bongkar semuanya. Ada tim dari Resmo Polda, gitu. Jumlahnya kurang lebih berapa ya dari Polda? Ada 10 orang. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara tim Inafis terus melakukan analisis terhadap temuan di lokasi kejadian. Polres Sragen berkomitmen mengungkap peristiwa ini secara cepat, profesional, dan transparan, demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi keluarga korban. Dari Humas Polres Sragen, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Upaya pemberantasan peredaran narkotika terus digencarkan Polres Tegal Kota sepanjang bulan Mei 2026. Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota berhasil mengungkap 9 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dari hasil pengungkapan, petugas berhasil mengamankan 16 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, baik sebagai pengedar, perantara, maupun pengguna. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu, tembakau gorila, psikotropika, serta obat-obatan tertentu tanpa izin edar. Salah satu pengungkapan terbesar berhasil dilakukan dengan menyita 85 paket sabu siap edar dengan berat total 91,84 gram yang diduga akan diedarkan di wilayah Kota Tegal dan sekitarnya. Hasil pengungkapan disampaikan dalam konferensi pers di Mapolres Tegal Kota yang dipimpin Wakapolres Tegal Kota. Polres Tegal Kota menegaskan akan terus meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika demi melindungi generasi bangsa. Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi guna membantu memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Tegal Kota. Dari Humas Polres Tegal Kota, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.